Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa kita sudah berada di segmen ketiga. Masih sangat seru sekali membahas peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi syariah yang sebenarnya dijalankan atau tidak disadari oleh para perempuan, terutama di Kalimantan Selatan. Mereka sebenarnya juga sudah menjalankan transaksi ekonomi syariah dan menjalankan implementasi, hanya saja istilah tersebut yang mungkin masih asing ya Bu ya, Iya. di tengah-tengah kondisi kita. Nah, tadi terjeda dengan adanya iklan, pertanyaan yang kemudian juga cukup dirasakan oleh banyak keluarga, banyak masyarakat saat ini, terutama di masa pandemi COVID-19. Banyak orang yang kemudian juga merasa pihak perempuannya yang lebih mendominasi akhirnya Bu untuk bisa lebih aktif karena yaitu tadi kemampuan otaknya yang memang sudah terstruktur sedemikian rupa sehingga bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, kemudian kemampuan komunikasi yang kemudian lebih aktif, dan sehingga hal tersebut beralih fungsi menjadi juga sebagai penopang dalam ekonomi di dalam keluarga. Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Betul sekali. Dimana kita sudah memasuki bulan keberapa ini ya? Ke-7 atau? Iya, dari bulan 8 Februari kan masuk awal Bu ya. Ini sudah ibaratnya bulan mau menuju ke 8 ke 9. Artinya hampir 1 tahun ini kita berjuang semua sama-sama. Ya, ini mau tidak mau kan dirasakan oleh semua pihak. Nah, begitu juga dengan keluarga. Mungkin juga ada yang suaminya di PHK. Atau yang jualan tapi ternyata misalnya tidak bisa lagi karena tidak boleh kumpul orang banyak, makan, dan banyak sekali imbasnya kan kepada pelaku-pelaku ekonomi gitu. Nah, ini mau tidak mau bagaimana kreativitas. Biasanya perempuan lebih cepat untuk mengambil kreativitas dan mengambil jalan untuk menyelesaikan masalah keuangan ini. Kembali dulu ya, sebelum pandemi ini kita lihat aja di beberapa daerah di Indonesia gitu. Itu banyak, kalau saya ke Jogja misalnya, di tengah dini hari itu perempuan ada yang berangkat sudah ke pasar sampai naik beca. Nah, ada yang bahkan dorong sayur, gerobak gitu ya. Bayangkan juga ada suatu daerah yang mereka kerjaannya untuk batu itu, cari batu gunung, pekerjaan berat, mecah batu itu kan pekerjaan berat sebenarnya. Tapi itu bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, kita balik ke sekarang kondisi pandemi yang tadi porak-porandanya ekonomi termasuk ekonomi keluarga itu ternyata kalau kita diam, pasrah, menerima apa adanya, tidak bergerak, ini mungkin berimbas nanti kepada tadi keretakan dalam rumah tangga. Ya kan? Kalau hanya istri itu mengharap apa yang diberikan suami sementara suaminya kena imbas yang luar biasa, ini kan bisa goyang rumah tangga. Tapi istri tidak, backupnya istri terhadap suami, dia mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah ekonomi dalam keluarga. Nah, akhirnya istrinya kan misalnya punya kemampuan untuk bikin kue dan lain sebagainya, cuman di-upload di status, ada yang mesan misalnya. Nah, online sekarang ini udah luar biasa. Jadi lebih mudah, bahkan ibu-ibu sekarang ada yang jadi kurir juga selama pandemi. Jadi dia menanyakan kepada teman-temannya, ada yang mau beli sayur atau ikan ke pasar, saya yang belikan. Istilah kerennya sekarang just tip ya Bu ya, jasa tip ya. Oh iya, betul. Nah, itu udah apapun bisa. Jadi kreativitas. Sebenarnya satu terpuruk masih ada celah-celah lain untuk bisa mengangkat tadi ekonomi keluarga. Baik. Nah, tapi kan di satu sisi Bu, peran perempuan akhirnya mendominasi. Walaupun juga ini bukan menjadi harapan dan menjadi sebuah acuan untuk kemudian juga di satu sisi perempuan sudah menjalankan berbagai kewajibannya di rumah gitu ya, tapi di satu sisi juga sambil bekerja. Tapi jangan sampai juga laki-laki ini sendiri merasa pasrah dan diam gitu ya Bu, untuk membantu lah setidaknya mungkin perekonomian. Lalu kira-kira Bu, kalau kita bicara mengenai ekonomi syariah ini sendiri kan cakupannya juga cukup luas. Nah, kalau di tengah-tengah keluarga kita kan ada juga kesepakatan atau juga prinsip-prinsip tertentu, misalkan untuk kemudian juga melakukan transaksi dan lain sebagainya yang secara kredit ataupun hal-hal yang kemudian juga bisa berdampak permasalahan sebenarnya. Ibu-ibu mungkin juga lebih aktif dalam kredit Bu. Betul. Nah, ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Betul. Ya. Sedangkan biasanya kalau laki-laki mah kalau nggak ada uang ya lebih ditahan dibanding dengan
harus membeli gaya hidup dibandingkan dengan bertahan untuk hidup begitu. Nah, bagaimana sebenarnya perempuan dalam memanajemen ini semua, karena biasanya gaya hidupnya ini lebih condong lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang apa aja rasanya sudah disyukuri gitu. Oke. Iya. Perempuan itu memang macam-macam ya tipikalnya gitu. Perempuan itu ada yang belanja konsumtif, artinya apa aja kalau dia lihat dia mau dia beli gitu. Artinya membeli tidak sesuai kebutuhan tapi keinginan. Keinginan. Jadi gak penting tuh sudah punya tas berapa di rumah, kalau dia pengen dia beli. Gitu karena merasa itu sudah ada di foto-foto Instagram sebelumnya. Gitu ya, Bu ya. Betul, iya. Jadi gitu ya. Tapi ada juga perempuan yang memang sudah memahami manajemen dalam keuangan keluarga, dia akan lebih teliti. Jadi dia belanja sesuai dengan keperluan. Jadi tidak membelanjakan. Kalaupun dia mau, mungkin nanti bisa dikompromikan lagi. Karena ada pengaturan keuangan dalam rumah tangga itu kan. Misalnya ada pos-posnya sudah. Pengeluaran bulanan, termasuk tadi ekonomi syariahnya untuk infak. Nah, infak misalnya 2,5% dari penghasilan. Dari 2,5% dari penghasilan, jadi setiap bulan udah diisi. Kalau dia mau nyumbang apapun, cuman ngambilnya dari sana. Jadi tidak mengotak-atik lagi pos-pos yang lain gitu. Itu sudah terkondisi ngatur. Misalnya biaya kesehatan dan lain sebagainya itu sudah teratur. Ini pentingnya. Jadi kalau misalnya membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan keperluan, itu saya rasa akan sulit karena mereka sudah punya perencanaan keuangan untuk belanja 1 bulan. Nah, artinya juga mungkin apabila kelemahan tersebut bagi perempuan yang konsumtif tadi bisa sesegera mungkin untuk disadarkan, bisa melalui belajar atau kesadaran tersebut bisa terus ditingkatkan dengan ibaratnya meminta penilaian orang lain mengenai dirinya tersebut gitu, Bu ya. Nah, di tengah-tengah ekonomi syariah yang kita bahas perbankan deh, Bu. Kita bahas perbankan. Banyak orang yang kemudian juga hari ini mulai beralih ke ekonomi syariah karena ibaratnya atas dasar prinsip ya, Bu ya, atas dasar keyakinan, kepercayaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga tapi di satu sisi kebanyakan fasilitas yang tersedia ini lebih banyak konvensional. Misalkan kalau mau kredit rumah, Bu, kredit rumah lebih banyak biasanya yang kemudian juga konvensional, sedangkan berbenturan dengan prinsip yang mereka jalankan di dalam keluarga. Bagaimana sebenarnya bijaksana seperti apa yang kemudian juga dapat diambil, atau memang kurangkah fasilitas ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini, Bu? Saya lihat ya dari segi misalnya perbankan, asuransi itu sudah ada ya. Cuman mungkin kita belum sepenuhnya kenal dengan mereka. Nah, kalau kredit KPR itu kan ada program murabahah ya. Nah, melalui murabahah itu juga bayarnya dicicil tapi akadnya namanya akad murabahah. Jadi akad murabahah itu tidak sama dengan jual beli kredit. Jadi akad di awal, jadi harga itu diketahui di awal, kemudian bank mengambil keuntungan itu sudah dinegokan dengan nasabah, jadi transparan sudah. Baru dicicil nanti bayarnya sesuai dengan kemampuan si nasabah itu dalam membeli. Jadi menurut saya di bank-bank syariah itu ada ya. Di bank syariah itu ada. Bank syariah ada. Baik, tinggal bagaimana caranya orang tersebut mungkin lebih aktif mencari informasi ya, Bu ya. Karena yang mungkin lebih aktif juga promosinya adalah tentu yang konvensional. Karena mungkin di tengah-tengah kota, apalagi di pedesaan atau di daerah-daerah terpencil yang mungkin aksesnya lebih mudah, biasanya yang konvensional, Bu ya. Nah, peralihan dari konvensional ke ekonomi syariah pasti kan juga perlu proses di tengah keluarga, di tengah peran wanita, di tengah kita semua sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya sejauh mana, sepenting apa kita untuk mulai sadar untuk menerapkan ekonomi syariah, Bu, dan meninggalkan era konvensional? Bagus sekali ini. Ini memang perlu edukasi kepada masyarakat semua. Karena kita hidup ini adalah dunia dan akhirat. Ya kan? Dunia ini sementara. Tapi tujuan akhir dari kehidupan kita adalah nanti di akhirat kita mendapat ridho dari Allah.
kalau yang kita lakukan di dunia tidak diridhoi Allah, apa nanti yang kita bawa untuk di akhirat. Jadi apapun aktivitas innamal a'malu binniyat, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, insya Allah kita akan dapat 2 pahala tadi, pahala dunia dan akhirat. Nah, kita memang mungkin untuk menggaungkan ekonomi syariah ini ya mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi masing-masing, kalau ibu misalnya di rumah ajarkan anak-anaknya, edukasi anak-anaknya tentang istilah-istilah ekonomi syariah itu. Misalkan Bu, misalkan istilah-istilah apa ya? Oh, misalkan kita mau belanja misalnya kan, belanja. Nah, belanja itu kita cari kalau saya gitu ya, baca, kita cari dulu komposisinya. Komposisi, lihat dulu komposisinya. Oh, ini mengandung apa? Kita bacakan kepada anak kecil. Oh, ini nggak boleh. Ini ada hal yang berbahaya. Nah, jadi nggak boleh, kita pilih ya, mana yang paling aman untuk dimakan. Jajanan-jajanan juga seperti itu. Jadi itu diajarkan halal dan thayyibah kan. Meskipun halal, tapi harus kita cari yang baiknya. Apalagi pemerintah sekarang sudah giat-giatnya untuk labelisasi halal, sertifikasi halal kepada UKM. Betul. Banyak itu hal salah yang satu kemudian contoh. juga bisa jadi edukasi. Iya, Nah, edukasi kalimat-kalimat apa lagi yang mungkin nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.